إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita lanjutkan kembali belajar bahasa Arab dasar dengan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha karya Fadilatul Syekh Dr. Abdul Rahim rahimahullahu taala. Dan pertemuan pekan lalu kita sudah membahas dars yang pertama ya. Ya, sedikit murojaah, mengulang kembali apa yang sudah dipelajari. Di pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang kata tunjuk ya, di antaranya. Ya, kemudian kata tanya, ya, man hadza, ya. Itu juga ada ma hadza, ya. Bedanya kalau man itu untuk yang berakal, untuk manusia. Ya, siapa ini? Kalau ma hadza itu untuk yang tidak berakal ya. Baik, kita sekarang lanjut ke pelajaran yang kedua. Ya, iftahu safhah ya as-saniyata asyar ya. Buka halaman 12 ya. Silakan dibuka halaman 12. Sudah ya? Ya. Halaman 12 kita baca bersama ya pelajaran yang kedua. Ad-darsus tsani. Ad-darsus tsani. Dzalika. Dzalika. Ya, ad-darsus tsani pelajaran yang kedua tentang dzalika. Ya. Apa dzalika? Itu. Ya, ini itu ya, berarti ini kata tunjuk untuk yang jauh ya. Ya. Boleh untuk yang berakal maupun tidak berakal boleh ya. Semuanya bisa ditunjuk dengan dzalika. Dan ini untuk ya laki-laki ya, atau disilakan dalam bahasa Arab dengan istilah muzakkar ya. Kalau muannas pakainya apa? Kalau muannas? Tilka. Iya, kalau muannas pakainya tilka ya. Tilka. Ya, kalau muannas pakainya tilka. Baik, kita baca bersama. Madzalika? Dzalika. Dzalika najmun. Dzalika najmun. Ya. Hadza masjidun. Hadza masjidun. Wa dzalika baitun. Dzalika baitun. Hadza hisanun wa dzalika himarun. Hadza hisanun wa dzalika himarun. Esh mana hisan? Apa hisan? Kuda. Ya, kuda ya. Baik. Adzalika kalbun? La, dzalika qittun. Adzalika kalbun. La, dzalika qittun. Ya. Ma dzalika? Dzalika sarirun. Ma dzalika? Dzalika sarirun. Man hadza wa man dzalika? Man hadza wa man dzalika? Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Ya. Ma dzalika? Ma dzalika? Dzalika hajarun. Dzalika hajarun.
Hada sukkarun wa dzalika labanun. Hada sukarun wa dzalika labanun. labanun. Ya. Ahsantum wa barakallahu fikum. Ya. Jadi ini ya, pelajaran tentang kata tunjuk dzalika. Ada yang artinya belum tahu, ikhwas sekalian? Takarun atau takarun? Ya, sukarun. Sukar itu sugar ya. Oh. Sugar, gula. Ya, wallahu alam, apakah sugar asalnya dari sukar atau bagaimana ya? Mungkin ya. Sugar. Ya. Gula ya. Kalau hajarun ini batu, Ustaz. Kalau hajarun batu ya. Labanun. Laban apa? Susu ya? Susu. Ya, antum sudah coba laban belum di Mat'am? Di Mat'am itu laban itu susu yogurt ya? Ya, susu ini ya, fermentasi ya. Dia sebetulnya gini, yogurt itu ada sendiri namanya zabadi ya. Itu kalau di Mat'am yang di lemari gede yang bentuknya bulat. Ya, apa? Yang buat cocolan itu namanya zabadi yogurt. Nah, kalau laban ini antara yogurt dan susu ya. Baina wa baina ya. Kalau susu yang biasa kita kenal namanya apa? Halib ya. Halib. Jadi ada laban, ya ada tadi zabadi ya. Zabadi. Ya. Ada halib. Kalau halib itu susu ya. Halib. Susu. Nah, sudah doyan, Pak, makan laban? Masih mending yang zabadi ya rasanya. Masih mending zabadi. Oh. Iya, jadi orang sini ya terbiasa minum laban. Jadi mereka makan nasi gitu, terkadang nasinya dicampur dengan laban ya. Kadang seperti itu. Ya, orang-orang Arab di sini. Kenapa mereka suka? Karena ya diantaranya sebabnya karena laban itu bagus buat pencernaan ya. Meskipun rasanya asam, dan orang Arab memang cenderung suka yang asam-asam. Ya, kayak laban, yogurt. Kemudian kalau teman-teman beli snack misal ya semacam apa? Kalau di Indonesia Citato atau Lays gitu ya, di sini kalau ada tulisannya spicy, nah itu pasti asam. Kalau ada tulisannya spicy, bahasa Arabnya har, ya itu pasti asam ya. Jadi pedes-pedesnya itu pedes asam gitu. Ya, jadi ini ya. Jadi ada zabadi, ada halib, ada laban. Ya. Insya Allah nanti kalau udah lama di sini ya, antum akan doyan ya. Insya Allah ta'ala. Kemudian apa lagi yang belum tahu? Ada? Kalau imamun ini imam ya berarti, kalau mudarisun Ya. Pelajar ya? Ada mudarris, guru ya. Ini adalah guru. Wadhalika imam. Dan itu adalah imam ya. Sholat. Jelas ya? Ada lagi? Insyaallah. Sudah cukup jelas ya. Baik. Sekarang kita masuk ke tamrin, latihan. Ya, iqra waktu, baca dan tulislah. Ya, idealnya nanti teman-teman nulis ulang ya di tab atau di buku masing-masing atau di buku tulis ya, silakan ditulis lagi kalimat ini. Ya. Baik, sekarang dibaca dulu dari nomor yang pertama. Pak Muhammad Hamdani, silakan. Raqam wahid. Hadza sukarun wa dzalika labanun. Ya, labanun. Ya, ahsan. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Ya.
Taib. Sekarang rokom isnain nomor 2. Tadi yang datang setelah Pak Hamdani siapa? Putra ibaratnya. Putra, silakan. Mas Putra Hidayat. Man dzalika imamun. Ya, man dzalika imam. Sant. Kemudian rokom salasa. Selanjutnya Indira. Adzalika qittun la dzalika kalbun. Ya, dzalika qittun la dzalika kalbun. Selanjutnya rokom 4. Faturrahman Yakub. Ma hadza hajarun. Ya, ma hadza hajarun. Ya. Kemudian kita baca bersama ya. Al-kalimatul jadidatu. Al-kalimatun jadidah. Jadi al-kalimatul jadidah ini kosakata yang baru ya. Imamun, Imamun. Imamun. hajarun, Hajarun. sukkarun, Sukkarun. labanun. Laban. Ya. Alhamdulillah selesai ya. Ini dars yang kedua. Kita masuk ke dars yang ketiga. Ya. Kita baca bersama ad-darsus salisu. Ad-darsus salisu. Baitun al-baitu. Baitun al-baitu. Itu. Kitabun al-kitabu. Al-kitabu. Qalamun al-qalamu. Qalamun al-qalamu. Al-qalamu. Jamalun al-jamalu. Jamalun Al-jamalu. Al-jamalu. Ya, jadi gini, sekarang kita belajar tentang ya ada yang dinamakan dengan alif lam ya di sini ya. Ini perhatikan di sini suatu isim ya atau kata benda atau kata sifat ya. Ini bentuknya bisa dua ya, bisa seperti ini baitun. Ya, ini diistilahkan dengan dalam bahasa Arab namanya ini namanya isim nakiroh ya. Isim nakiroh. Ya. Ciri-cirinya dia ada tanwinnya ya di belakang. Ya, ada tanwin. Ya, tahu tanwin ya? Domatain, kasrotain, fathatain. Itu tanwin ya. Nah, meskipun yang jadi tanwin itu harokat keduanya ya. Jadi kan ada dua harokat, ada dua domah. Nah, tanwin itu domah yang kedua ya. Kalau mau detilkan ya. Tapi ini intinya ada tanwinnya, maka ini isim nakiroh ya. Maka kalau bentuknya seperti ini, ya, maka ini menunjukkan umum ya, sesuatu yang umum. Ya, bukan sesuatu yang tertentu. Nah, sebaliknya, kalau ditambahi al ya di sini, al-baitu, ya ini namanya alif lam atau al ya, kita sebut saja al, alif lam. Ya, maka nanti dia jadi isim ma'rifah ya. Isim ma'rifah. Ya. Berarti kalau sudah ketambahan al-baitu berarti tidak ditanwin. Ya, tidak ditanwin. Kemudian maknanya jadi khusus.
yang tadinya umum maknanya jadi khusus. Ya. Jelas sampai sini? Ya. Jadi mengenai maknanya, kalau baitun berarti kita sebut baitun berarti semua rumah masuk ya. Masih umum. Atau bisa kita artikan sebuah rumah. Ya. Baitun ya fi ad-dammam misalnya. Baitun fil khobar. Baitun fil zohron. Ya. Zohron ya. Jadi KFUPM itu nama lokasinya adalah Zohron. Ya, bukan Dahran ya. Jadi bacanya Zohron. Pakai Zo. Ya. Zohron. Kalau disebut seperti itu berarti sebuah rumah yang ada di Zohron. Makanya masih umum ya. Tapi kalau sudah disebut al-baitu berarti rumah itu ya. Ya, terjemahnya apa? Rumah itu atau rumah ini yang sudah tertentu. Jelas ya? Jelas Ustaz. Ya. Ustaz. Yang lain pun sama. Kitabun al-kitabu. Ya, jamalun al-jamul. Jamal apa Jamal? Unta. Jamal Unta. onta. Unta ya. Unta. Baik. Sekarang kita baca lagi bawahnya. Kita baca bersama. Al-qalamu maksurun. Al-qalamu Al-qamalu maksurun. Al-babu maftuhun. Al-babu Al-babu maftuhun. Al-waladu jalisun. Al-waladu jalisun. Wal mudarrisu waqifun. Wal mudarrisu waqifun. Ya. Barakallahu fikum. Yang pertama al-qalamu maksurun. Ya, apa artinya? Pena maksud. Ya, maksur apa? Berarti Patah. al-qalamu pena itu ya. Sudah tertentu ini ya. Pena itu maksurun apa? Patah atau rusak ya. Ya, patah atau rusak. Ya. Kemudian saya kasih satu kosakata ya untuk mengungkapkan rusak ya dalam bahasa Arab keseharian. Ya. Sini kalau mau mengungkapkan rusak itu lebih sering memakai kata ini. Ya, perhatikan, silakan ditulis. Ya, disilakan dengan ya korban ya. Korban. Ya. Ini juga artinya rusak ya. Ya, al-qalam korban. Al-qalam maksur. Ya, sama. Jelas ya? Baik. Kemudian al-babu maftuhun. Apa ini? Al-bab berarti pintu pintunya itu terbuka. iya, pintu itu terbuka ya. Pintu itu maftuh, terbuka. Nah, selain kata maftuh juga bisa menggunakan kata mutah ya. Mutah. Mutah ini juga terbuka. Ya, kalau teman-teman nanti insya Allah atau mungkin ada yang sudah pernah ke Masjid Nabawi ya, nanti di setiap pintu kalau memang pintunya dibuka lagi nggak dibersihin ya dalamnya atau lagi nggak ada maintenance, biasanya ada tulisannya al-babu mutahun. Ya, pakainya kata ini mutah. Ini juga sama, terbuka ya. Tah.
Kemudian al-waladu jalisun. Artinya apa? Al-waladu anak bukan Ustaz. Anak itu jalisun apa? Duduk. Ya, duduk ya. Anak itu jalisun duduk. Duduk. Wal mudarrisu Dan guru Guru. itu Dan guru berdiri. itu guru itu Berdiri. waqif. Berdiri. Ya, berdiri, waqif. Ya. Jelas ya? Nah. Jadi ini al-waladu jalisun duduk. Ya, anak itu duduk, wal mudarrisu waqifun berdiri. Ya. Jadi sedikit untuk pengetahuan kita semua ya. Jadi orang Arab itu sebagian dari mereka dalam pengucapan ya, terutama orang Arab Mesir ya, bahkan di Saudi pun sebagian ya, seperti itu juga, yaitu untuk huruf qaf ya, biasanya dibacanya ga ya, terkadang ya, Lagi. ga ya, jadi wagif gitu. Ya, nanti antum jangan kaget kalau ada yang bilang wagif berdiri gitu ya, maksudnya wakif ya, itu terkadang qaf dibaca ga gitu ya, terkadang ya. Ya, gitu. Ayo, semoga dipahami. Tanya Ya, Ustaz. silakan. Ini kan untuk yang al-babun maftuhun itu pintu terbuka. Ya, al-babu ya, tidak ditambahin ya, Pak. Al-babu. Al-babu maftuhun. Nah, itu Ya. kalau orang yang membuka pintu, apakah itu juga maftuhun al-babu gitu atau gimana? Maksudnya orang yang buka pintu gimana, Pak? Maksudnya? Apa ya? Aktif pasif maksudnya itu, Pak. Aktif pasif gitu loh. Oh, kalau ini kan pintu itu terbuka ya. Oke, Pasif. berarti kan pasif. Ya. Ada yang membuka pintu. Dia kan nggak membuka sendiri kan? Apa Gitu. aktifnya gitu Ustaz maksudnya. Ya. Berarti maksudnya kalau pintu itu orang membuka pintu gitu maksudnya. Iya. Oh, ya misal kalimatnya siapa yang buka pintu di sini misal? Tolip lah. Student Siapa gitu. aja atau student ya misal ya. Ya. Ya, berarti bisa pakai menakiroh aja ya biar mudah. At-thalibu yaftahu al-baba. Ya. At-talibu yaftahul baba. Mahasiswa itu membuka pintu. Oh, Ya, gitu, Pak. jadi berubah ya. Ya. Lebih panjang ya. Ustaz, mau nanya Ustaz. Ya, silakan. Itu kenapa jadinya al-babu itu jadi pintu itu? Itu berarti jauh posisinya. Apakah kalau pintu ini itu beda lagi berarti? Ya, pertanyaan bagus, Pak. Jadi inti yang tadi saya sampaikan ya terkait ini masalah nakiroh dan ma'rifah tadi ya. Jadi perlu digarisbawahi ini adalah nakiroh. Kalau nggak ada alnya ya, kalau ada alnya itu ma'rifah namanya. Maksud saya adalah tertentu, Pak. Jadi intinya kayak gini, misal kita lagi ngomongin pintu, misal pintu masjid, pintu masjid Abu Bakar. Ya, kita bilang saja al-babu maftuhun. Maksudnya adalah babul masjid, gitu kan? Pintu masjid. Jadi intinya kalau ketambahan al, ya al-babu, al-baitu, al-masjidu, itu berarti sudah tertentu. Artinya masjid atau pintu ya atau apa rumah yang lagi kita omongin gitu. Ya, misal lagi ngomongin rumah antum atau pintu rumah antum, ya berarti yang dimaksud itu gitu. Sudah tertentu satu pintu itu. Ya. Tapi kalau kita ucapkan babun atau baitun atau masjidun ya bentuknya nakiroh, maka ya kita
ngomongin Bisa pintu hal di yang mana saja. ya bisa pintu mana saja, bisa masjid mana saja. Ya. Bisa dipahami ya, Ya. Pak? Siap, baik. Ah, Terima jadi kasih, Ustaz. kalau terjemahan ya boleh diartikan pintu ini, pintu itu boleh ya. Ya. Yang jelas dia sudah tertentu. Ya, kalau bahasa Inggris ada the-nya ya. The door ya, dengan a door itu kan beda ya. Ya. Kalau dalam bahasa Inggris ada the-nya. Ya sudah tertentu. Jelas ya? Jelas, Ustaz. Baik, sekarang silakan dibaca dari nomor 1. Silakan dibaca. Tadi yang belum siapa ya? Najah ya, silakan. Najah, raqam 1. Kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Artinya apa? Kitab itu baru dan Hmm. pena itu lama. Ya, kitab itu baru dan pena itu, sedangkan pena itu lama ya. Baik, raqam 2. Paham Dani lagi? Ini apa ya? Al-hamiru saghirun. Al-himaru. Al-himaru saghirun. Wal hisanu kabirun. Ya, al-himaru saghirun wal hisanu kabirun. Apa artinya? Al-himaru ini saya nggak tahu nih, Ustaz. Saghiru itu kecil ya. Himaru apa? Keledai. Keledai ya. Oh, keledai. Keledai itu Keledai itu kecil dan kuda itu besar. dan kuda itu besar ya. Sant. Kemudian raqam 3 putra. Al-kursiyu maksurun. Hmm. Artinya apa? Kursi itu maksur. Rusak. Patah. Ya. Ya, kursi itu rusak atau patah ya. Bagus. Raqam 4 Indira. Al-mindilu wasikhun. Ya, wasikhun. Wasikhun. Ya, wasikhun. Apa? Al-mindilu wasikhun. Al-mindilu apa ya, Ustaz? Sapu. Ya. Ya, mindilu tisu ya, tisu atau sapu tangan. Oh, tisu. Tisu Sapu atau tangan itu wasih. Apa wasih? kotor. Kotor ya. Ya, kotor. Wasih. Kalau bersih ya, nadhif. Ya, nadhifun. Nadhifun bersih ya. Baik, selanjutnya raqam 5 Najah ya. Al-ma'u baridun. Ya. Artinya Air itu ya. ya, air itu Air itu sesuatu nggak tahu. barid. Barid itu dingin ya. Oh, Arit. Insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki musim dingin ya. Mungkin 2 atau 3 bulan lagi. 1 atau 2 bulan lagi insya Allah ya. Nanti ini sering dipakai barid. Barid itu dingin ya. Barid ya. Al-jau, misal kita katakan al-jau barid ya. Cuaca atau hawanya dingin. Ya. Al-ma'u barid. Air itu dingin. Kalau panas apa? Berarti Harir. kalau panas har ya. Har. Harun ya.
Ya, pakai tasdid kalau nggak salah ya. Har ya, panas. Iya, pakai. Barid, dingin. Har, panas. Baik, rokam sittah. Kembali lagi, Mas Hamdani. Al-qamaru jamilun. Ya. Bulan itu cantik. Ya, bulan itu cantik atau indah ya. Baik, rokam sabah. Indira. Al-baitu qoribun wal masjidu ba'idun. Hmm. Rumah itu dekat dan masjid itu jauh. Ya, rumah itu dekat dan masjid itu jauh. Rokam samaniyah. Putra. Al-hajaru sakilun wal waroku apa khaf nggak jelas sudah Ya, khafifun ya. khafifun ya Ya, khafif khafifun. al-hajaru sakilun wal warofu khafifun. Artinya? Batu itu sakil. Nggak tahu sakil itu. Sakil itu. Kecil, berat ya. Oh berat. Warokku itu. Dan Warok, kertas itu ya. Warok, kertas. oh kertas. Ringan berarti. Khafif itu ringan berarti. Ya, khafif, ringan. Ya. Jadi, sakil, ya. Dari kata sakula, berat. Khafif, dari kata khaffa, itu ringan ya. Oke. Ya. Kita sering dengar atau kita sering baca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qari'ah kalau nggak salah ya. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa man khafif mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang sakulat, ini sakil ya. Apa tadi? Berat. Faman sakulat mawazinuh. Barang siapa yang amal kebaikannya berat, ya, maka fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka dia akan berada di kehidupan yang diridhoi, yaitu surga. Waman khaffat mawazinuhu, sedangkan siapa yang amal kebaikannya ringan, ya berarti lebih berat dosanya, maka fa ummuhu hawiyah, ya, tempat tinggalnya ada di neraka hawiyah. Ya, ini sakil dan khafif. Baik, raqam tis'ah. Najah. Al-labanu harrun. Ya. Susu itu Artinya? panas. Ya, susu itu panas ya. Dan raqam asyarah. Fatur Rahman. Al-qamisun nadhifun. Baju itu bersih. Ya. Al-qamisu nadhifun. Baju itu bersih. Baik, selesai. Kita lanjut ke tamarin ya. Latihan-latihan. Iqra, perintahnya Iqra waktub ma'adobti awakhiril kalimat. Ya. Iqra waktub, baca dan tulislah, ma'adobti, disertai dengan mengharokati awakhiril kalimat. Ya, bagian akhir dari kata-kata berikut ini. Ya, silakan dibaca ikhwas kalian. Ya, baris yang pertama, ya, satu baris kalian. Dari terakhir Fatur Rahman, sekarang Hamdani lagi. Silakan. Masjidun, al-masjidu. Al-ma'un, ma'u. Al-ma'u. Al-ma'u, ma'un. Ya. Al-baitu, babun. Qalamun, al-qalamu.
Ya, ahsan. Kemudian baris yang kedua, silakan dibaca Indira. Al-kalbu kalbun. Omisu waladun. Qamisun. Omisun waladun. Al-hajaru al-waladu. Himarun al-himar. Ya, al-himaru. Terus bawahnya sekalian, dua kata lagi. Hmm, Al-hisun. Apa ya bisa itu? Al-hisanu. Al-hisanu hisonun. Ya, ahsan. Al-hisanu hisanun. Kemudian latihan yang kedua sama Iqra waktu baca dan tulislah. Ya. Ini nggak ada harokatnya ya. Raqam wahid. Tadi Indira, sekarang Putra, silakan. Persatu. Al-maktabu maksurun. Ya, al-maktabu maksurun. Kemudian raqam itsnain Najah. Al-mudarrisu jadidun. Ya, al-mudarrisu jadidun. Ya. Raqam salasah Fatur Rahman ya. Al-qamisun wasikhun. Al-qamisu. Al-qamisu wasikhun. Ya, wasikhun. Raqam arba'ah Paham Dani. Al-banu baridun. Baridun. Al-lab. Lagi al-labanu. Al-banu baridun. Ya. Al-labanu baridun. Ahsan. Kemudian Najah raqam khamsah. Masjidu miftahun. Ah, Maftuhun. ya, maftuhun. Kalau miftah kunci ya, maftuh. Baik, raqam sittah. Indira. Al-hajaru kabirun. Ya, al-hajaru kabirun. Raqam sab'ah Putra. Al-labanu barodun wal ma Baridun. Baridun. al-labanu baridun wal ma'u harun. Ya, wal ma'u harun. Baik, raqam samania. Fatur Rahman. Al-imamu jalisun wal mudarrisu waqif. Al-imamu jalisun wal mudarrisu waqifun. Baik. Wika sudah bisa bergabung? Iya, halo. Punten baru join, Mas. Ya. Yang Halaman nomor 15. 9. Ya, nomor Yang? 9. Al-Qamaru ba'id. Ya, al-qamaru ba'idun. Ba'idun. Qamaru ba'idun. Artinya apa? Al-Qamaru ba'idun. Bulan itu ba'id. Apa? Bulan itu jauh ya. Baik. Baik. Selanjutnya paham Dani lagi. Raqam asyarah. Al-mandilun. Al-mandilu. Al-mindilu. Al-mindilu nazifun. Ya, al-mindilu nazifun. Artinya apa? Saya lupa nih Ustaz apa nih. Mindil. Kurang tahu Ustaz. Tisu itu Oh, tisu ya. Tisu itu nazifun. Ringan. nah tadi bersih ya. Oh, bersih. Lawannya wasikh. Ya, lawannya wasikh.
Jelas ya? Baik, kita lanjut ke latihan yang ketiga. Imla'il faragha, ya, perintahnya imla'il faragha fima yali biwad'il kalimatil munasibah. Ya, minal kalimatit taliyah. Imla, isilah al-faragh, bagian yang kosong, fima yali, berikut ini, biwad'i, dengan meletakkan al-kalimah al-munasibah, ya, kata yang sesuai. Ya, minal kalimatit taliyah, dari kata-kata yang ada berikut ini. Jadi silakan cara mengerjakannya, kata-kata berikut. Ini ada jamil, wasikh, maftuh, har, tsaqil, khafif. Nah, ini kata sifat semua ya. Indah, kotor, terbuka, ya panas, kemudian berat, ringan. Nah, ini silakan diletakkan di tempat yang sesuai, kira-kira di mana ya. Dari nomor 1. Silakan Mas Putra. Al-hajaru sakilun. Ya, al-hajaru sakilun, ahsan. Ya, sambil ditulis ya, silakan ya. Tulis masing-masing. Al-hajaru sakilun. Kemudian raqam isnain. Mbak Indira. Al-babu maftuhun. Ya, al-babu maftuhun. Kemudian raqam salasa. Mas Fatur Rahman. Al-qamaru jamilun. Al-qamaru jamilun. Ya, al-qamaru jamil. Raqam arba'ah. Mbak Najah. Al-waraqu waraqu tadi apa? Ya, al-waraqu kertas. Kertas. Al-waraqu jadi khafifun. Ya, al-waraqu khafif ya. Kemudian raqam khamsah. Wika. Mbak Wika, silakan. Punten Mas, boleh dijelasin lagi nggak Mas? Ya. Belum paham soalnya. Ya, jadi untuk ini ya, soal ini ya. Jadi silakan kata-kata yang saya bold kuning ini, ya, kata-kata yang di atas ini, silakan dimasukkan ke soal yang di bawah ya. Jadi kan ada kata, misalnya contoh di sini al-hajaru, ya, batu itu sakil, berarti batu pasangannya berat ya. Kemudian misalnya qamaru jamil, ya, bulan itu indah. Ya. Jamil indah. Ya. Nah, Kalau sekarang kita coba lihat nomor 5, al-mindil. Al-mindil itu apa tadi? Tisu. Tisu atau sapu tangan ya. Nah, kira-kira yang pas apa? Tisu itu Wasikh. Nah, ini yang belum terpakai yang mana? Kata-katanya yang di atas. Wasikh. Ya, wasikh. Wasikh apa artinya wasikh? Kotor. Kotor. Kotor, ya. Wasikh. Nah, gitu ya. Al-mindilu wasikhun. Tisu itu al-mindilu wasikhun. ya. Al-mindilu wasikhun. Sapu tangan itu kok kotor. Jelas ya? Terima Mbak kasih Wika Mas. ya. Ya, jelas. Ya. Harus tahu dulu artinya berarti ya. Iya, betul. Ya, harus tahu artinya. Tayyib, rakam sittah. Paham Dani lagi? Al-labanu harun. Ya, al-labanu harun. Ya.
Ya, al-labanu harun. Nah, kita coba selesaikan sampai latihan yang keempat. Ya. Imla'il faragh fi ma yali biwad'i kalimatin munasibah. Sama ya. Nah, sekarang berarti subjeknya ya. Balik. Kalau tadi kan sifatnya, sekarang subjeknya. Yes. Di sini sudah ada kata sifat ya, nadhif, barid, ba'id, dan seterusnya. Qadim, maksur, qarib, waqif, kabir, jadid. Nah, silakan diisi dengan kosakata yang sudah dipelajari atau bebas ya, boleh kosakata lain. Ya. Atau yang mudahnya yang sudah dipelajari saja sebelumnya ya. Silakan dari Mas Fatur Rahman, nomor 1. Al-qamisu nadhifun. Ya, al-qamisu nadhifun ya. Silakan masing-masing tulis ya, di buku masing-masing atau di buku tulis juga boleh. Yang ditulis al-qamisu nadhifun. Raqam isnain, Mbak Indira. Aku sebentar Ustaz. Maksur itu tadi patah ya. Ya, patah atau rusak. Al-qalamu maksurun. Ya, al-qalamu maksurun. Ya, al-qalamu maksurun. Raqam salasah. Najah, Mbak Najah. Al-ma'u baridun. Ya, al-ma'u baridun. Raqam arba'ah, Mas Putra. Al-baitu qaribun. Ya, al-baitu qaribun. Al-baitu qaribun. Mbak Wika, nomor 5. Punten Mas, saya belum ngerti sebenarnya. Ya, kira-kira apa di sini? Ada kata ba'id. Ba'id itu jauh. Berarti mau diisi kata apa kira-kira? Yang jauh. Bulan itu jauh? Nah, boleh. Berarti apa? Bulan? Al-qamaru. Iya. Al-qamaru ya. Al-qamaru ba'id. Al-qamaru ba'idun. Al-qamaru ba'idun. Ya, Hasan. Kemudian nomor 6, Pak Hamdani. Wakif tuh artinya apa ya wakif? Wakif. Berdiri. Oh berdiri. Al-imamun al-mudarisu waqifun. Ya, al-mudarrisu waqifun. Kemudian nomor 7, Fatur Rahman. Al-tilmizu jalisun. At-tilmidu jalisun. Ya, boleh. Apa at-tilmidu? Murid. Ya, murid ya. Nah, berarti ini konteksnya kalau dikatakan tilmid berarti dia orang yang berguru gitu ya. Berguru, konteksnya seperti itu. Berarti si murid ini ya gitu. Si murid ini sedang duduk. Atau boleh juga pakai kata tolib ya. Tolib. Kalau tolib berarti artinya siswa ya. Siswa. Baik. Kemudian rokom tamaniyah. Mas Putra.
Al-ardu kabirun. Al-ardu kabirun. Ya, bagus. Al-ardu kabirun. Ya. Tapi nanti sebetulnya kalau kata al-ardu itu dia dihukumi mu'annas, Mas. Al-ardu itu dihukumi mu'annas. Jadi dia al-ardu kabiratun ya. Oh, oke. Al-ardu kabiratun. Nah, coba kata lain Mas, selain al-ardu yang mudzakkar yang laki-laki. Kata lain. Al-hisanu kabirun. Ya, boleh. Al-hisanu kabirun. Kuda itu besar ya. 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 Cara tahunya kita itu kata mu'annas sama yang satunya apa ya, Tat? Cara taunya ya dihafal ya. Oh, gitu ya. Dihafal. Tapi Ya. secara maksudnya secara bentuk tulisan itu apa ada yang bisa ditandain gitu? Maksudnya kalau mudzakkar rata-rata gini, kalau muannas rata-rata gini. Ya, kalau secara umum ya ada ya. Jadi kalau mu'annas itu diakhiri tak marbutoh ya. Dan diakhiri Tapi tak tadi marbutoh. al-ardu nggak diakhiri tak marbut. Iya, al-ardu nggak diakhiri tak marbutoh. Iya, jadi kalau nanti kan ada ya istilahnya apa ya? Ada mu'annas yang memang dia secara lafadz itu mu'annas. Secara lafadz berarti secara tulis. Nah, itu yang tadi yang diakhiri tak marbutoh. Contohnya misal Fatimah, Aisyah. Itu nama perempuan juga ya. Terus misal kayak Saburoh ya. Saburoh itu papan tulis. Nafidah, jendela. Itu ada tak marbutohnya semua. Maka dia mu'annas. Mudahnya seperti itu. Adapun selain itu, ada kata-kata mu'annas tapi nggak ada tak marbutohnya seperti tadi al-ard. Ya, al-ard bumi ya. Itu nanti dengan dihafalkan ya. Dengan dihafalkan. Ya. Ya. Baik, Ustaz. Itu ya. Untuk kata al-ard itu dia mu'annas ya. Insya Allah yang betul dia mu'annas. Kalau kita lihat dalam Al-Qur'an ya, buktinya dia mu'annas ya, dalilnya ada dalam Al-Qur'an. Misal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Insyiqaq ya. Allah mengatakan wa idzal ardu muddat. Ya, muddat. Wa idzal ardu muddat. Ya. Dalam surat Al-Insyiqaq. Wa idza ayat ketiga ya. Wa idzal ardu ya muddat. Ya, ini menceritakan tentang kejadian hari kiamat ya. Wa idzal ardu muddat. Nah, ini buktinya kenapa dia mu'annas ya. Perhatikan di sini wa idza dan ketika al-ardu bumi itu ya, bumi yang kita pijak sekarang ini muddat. Ini ada taknya. Muddat itu artinya diratakan ya. Diratakan. Jadi kalau dia mudzakkar nggak pakai tak ya. Misalnya wa idzal ardu mudda gitu. Tapi karena dia mu'annas jadi kata kerjanya di sini diratakan jadi ada taknya, muddat gitu. Itu tandanya al-ard di sini mu'annas ya. Bukan mudzakkar. Ya. Jelas ya?
Wa idzal ardu muddat. Nanti juga sama kata asyamsu. Kata asyamsu itu matahari ya. Matahari itu muannas atau mudzakkar? Anas. Ah ya, muannas ya. Sedangkan kalau al-qamar tadi bulan apa? Zakar. Ya, mudzakkar ya. Jadi itu kan asyams nggak ada tak marbutohnya ya. Iya. Wa idza syamsu kuwirat. Ya, wa idza syamsu kuwirat, betul. Wa idza syamsu kuwirat. Ya, lagi-lagi ada taknya di situ, kuwirat. Ah, berarti dia muannas. Wal qamari idza talaha. Wal qamari idza talaha. Ya, bukan wal qamari idza talatha gitu ya. Ustadz, berarti untuk yang kayak Al-Qamar itu muzakkar, Asamsu itu muannas itu random ya, Tat? Atau memang nggak ada apa bakunya gitu, nggak ada dasar bakunya gitu? Dasarnya adalah orang Arab itu sendiri ya. Jadi Oke. apa ya, orang Arab aja itu sumber aslinya ya. Jadi orang Arab menganggap itu muannas ya kita akui itu muannas. Orang Arab menganggap itu mudzakkar ya kita akui itu mudzakkar. Ya salah satunya dari Al-Qur'an tadi misalnya. Kita sering berinteraksi dengan Al-Qur'an ya kita ambil sumbernya dari Al-Qur'an. Nah, karena Al-Qur'an itu adalah bahasa Arab yang paling fasih, yang paling sempurna. Ya. Nah, makanya bahasa Arab itu kenapa tidak berubah dari zamannya Nabi SAW? Antum bayangkan ya, 1.500 atau 1.400-an tahun yang lalu, Nabi ngomong A, ya ngomong A, B, C, D dalam hadisnya misalnya, ya atau Nabi menyampaikan firman Allah berupa Al-Quran, itu masih bisa dipahami dengan pemahaman yang sama, ya, nggak berbeda sampai sekarang. Ya, nggak ada perubahan huruf, nggak ada perubahan makna segala macam. Masih kita bisa pahami. Ya, coba kita bandingkan misal dengan bahasa Indonesia saja. 100 tahun lalu saja, jangan 1.400 tahun, 100 tahun lalu. Ya, dari penulisan aja banyak yang berbeda. Ya. Ya kan? Nah, kita tahu naskah teks proklamasi itu ya, penulisan katanya kan ada yang berbeda ya. Kata yang ya misal kata sempurna jadi sempoerna misal ya, dan kata-kata yang lain lah banyak. Nah, itu baru 100-an tahun, baru 100 tahun. Nah, ini 1.400 tahun nggak berubah ya. Kenapa? Salah satu alasannya karena bahasa Arab itu dari Al-Qur'an. Di bahasa Arab itu patokannya Al-Qur'an. Ya. Bukan EYD bukan ya. Jadi bahasa Arab itu patokannya Al-Qur'an. Nah, jadi makanya terjaga. Ya, karena Al-Qur'an itu dijaga, maka bahasa Arab pun juga terjaga. Ya, gitu. Jelas ya insya Allah ya. Baik, sekarang kita selesaikan. Nah, kita baca bersama Al-Kalimatul Jadidatu. Ya, kita baca bersama Al-Kalimatul Jadidatu. Al-kalimatul Jadidatu. Al-Qamaru. Al-Qamar. Jadidun. Jadidun. Qadimun. Wasikhun. Wasikhun. Nadhifun. Nadhifun. Harun. Harun. Baridun. Baridun. Saghirun. Saghirun. Kabirun. Kabirun. Maftuhun. Maftuhun. Maksurun. Maksurun. Thaqilun. Thaqilun. Khafifun. Khafifun.
jamilun, Jamilun. Jamilun. wakifun, Waqifun. 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 jalisun. 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 Ya. Najmun, Najmun. Najmun. an-najmu, Najmun. Najmu. Najmu. rajulun, Rajulun. Rajulun. ar-rajulu, Ar-rajulu. dikun, Dikun. ad-diku, Ad-diku. talibun, Talibun. at-talibu. At-talibu. Ya, barakallahu fikum. Mungkin sampai sini dulu ya pelajaran kita. Baik, sebelum kita tutup, ada pertanyaan, silakan. Alhamdulillah. Itu kalau yang rokom sitah tadi, salah, tis'ah, qodimun, itu apa ya Ustaz? Oh ya, tadi belum jawab ya. Apa ini kira-kira? Kita isi saja. Qodimun. Yang awal. Qodim. Ya. Apa? Ya, lama ya, yang lama. Yang lama. Al-masjidu misalnya, al-masjidu qadimun. Boleh. Oh. Masjid itu lama. Kemudian jadidun apa? Jadidun baru. Baru. Pena ya. Al-qalamu ya. Oh. Al-qalamu jadidun. Ya. Dah lengkap ya. Ada lagi? Silakan pertanyaan. Jelas ya insya Allah ya. Nah, jadi Insyaallah jelas Ustaz. pertanyaan sekali lagi tadi ya. Makanya di antara tips supaya kita bisa cepat berbahasa Arab adalah dengan banyak membaca Al-Quran. Itu salah satu tips ya. Ini dengan banyak membaca Al-Quran, semakin sering kita baca, semakin banyak ayat yang kita baca, ya kata-kata, kosakata itu semakin familiar ya di telinga kita maupun ya di lisan kita untuk kita ucapkan. Nah, jadi semakin sering orang baca Quran, maka semakin mudah dia untuk mempelajari bahasa Arab insya Allah. Itu salah satu tipsnya. Nah, karena kembali lagi tadi, bahasa Arab itu ya patokannya adalah Al-Quran. Jadi bukan kebalik ya, bukan Al-Quran patokannya bahasa Arab. Bukan. Ya. Kayak kalau ada orang-orang orientalis yang mengkritik bahasa Arab yang ada dalam Al-Quran ya, mereka mengkritik karena ada beberapa kalimat atau kata yang tidak sesuai kaidah bahasa Arab gitu ya. Nah, ini keliru. Ya. Ya, keliru karena semua yang dipakai Al-Quran itu ada. Ya. Ada kaidahnya dalam bahasa Arab. Meskipun terkadang yang dipakai Al-Quran itu ya dia bahasa atau ungkapan yang jarang dipakai. Ya dalam keseharian atau dalam kaidah bahasa Arab secara umum. Artinya dia kaidah yang jarang dipakai, tapi itu dipakai gitu ya. Intinya seperti itu. Jadi bahasa Arab ya itu kembalinya ke Al-Qur'an. Ya, bukan Al-Qur'an yang kembalinya ke bahasa Arab. Makanya nanti bahasa Arab ini sumber utamanya Al-Qur'an yang pertama, yang kedua adalah perkataan Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi semua perkataan Nabi itu juga perkataan yang fasih, yang sesuai kaidah, ya, yang cara gramatikalnya ya sudah sesuai. Kemudian baru yang ketiga adalah sumber dari bahasa Arab adalah perkataan ya orang-orang ya atau syair-syair orang jahiliyah ya di zaman Nabi atau sebelum Nabi SAW. Ya. Jadi yang pertama Al-Qur'an, yang kedua hadis Nabi, yang ketiga adalah ya syair-syair atau perkataan orang Arab jahiliyah. Itu yang jadi sumber kaidah bahasa Arab. Ya, tiga itu, Al-Qur'an, hadis Nabi, dan perkataan orang Arab jahiliyah. Ya. Demikian yang bisa kita pelajari ya, semoga bermanfaat. Insya Allah di
Pekan depan kita lanjutkan. Ya, masih lumayan ya untuk dars yang ketiga. Dan nanti insya Allah ada ujiannya ya. Insya Allah nanti mungkin setelah selesai dars ketiga, kita ada ujian insya Allah ta'ala. Demikian, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.